sehingga kita sulit menempatkan pimpinan-pimpinan daerah. Iya. Ya, Bahkan ada orang yang memesan hotel itu sampai dari 2 minggu sebelumnya. Betul. Karena prediksi bakal banyak yang datang. Betul. Termasuk Rektor IAIN Kerinci, kami itu 2 minggu sebelum acara sudah pesan. Sudah pesan. Itu kan. Jadi memang kita di satu sisi merasa khawatir, tapi sisi lain kita merasa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang podcast IAIN Kerinci ini berada di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Kebetulan kita punya program podcast di jalanan, dan saat ini kita langsung bertemu dan alhamdulillah diberikan kesempatan untuk ngobrol-ngobrol santai bersama orang nomor 1 yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Bapak Dr. Andes Haji Anwar Sadat sebagai Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah sehat baik. Ya. Kebetulan beliau ini selain Bupati juga seorang guru, dan saya juga termasuk murid beliau, pernah nyantri di pesantren beliau. Nggak apa-apa nih Pak kalau saya manggil Ustadz saja. Boleh, biar saya. Gimana nih Ustadz kesehariannya Ustadz? Iya, alhamdulillah. Sibuk Ustadz ya? Sejak dilantik tanggal 23 Februari sampai hari ini perjalanan pemerintahan cukup intensif ya. Intensif ya Ustadz. Karena memang kondisi hari ini banyak hal-hal yang harus dibenahi, terutama pada sektor pelayanan, tingkat responsif OPD terhadap pelayanan dasar, misalnya pelayanan kesehatan, pendidikan, kemudian air bersih dan sebagainya. Belum lagi kita tahu bahwa kondisi Tanjung Jabung Barat ini kan agak topografi tanah dan sebagainya, ini kan lumpur dan sebagainya. Kadang air pasang, infrastruktur mudah susah kan. Air bersih agak susah kita dapatkan kalau nggak di bor dalam. Kemudian belum lagi jembatan penghubung antar desa yang memang sudah sejak lama kan. Sudah banyak yang roboh, dan kemarin juga beberapa halte yang sudah bocor dan lepas, kemudian ada yang roboh dan sebagainya. Nah ini belum lagi kita 2019 ketika awal pandemi COVID kan, sampai hari ini memang pemerintah daerah berjibaku dengan COVID. Iya benar. Sehingga satu sisi kita membangun, satu sisi kita menangani virus COVID kan. Sehingga banyak kegiatan-kegiatan pemerintah yang memang terkonsentrasi pada pencegahan COVID. Dana direkupusi, kemudian lagi kegiatan dihilangkan. Jadi sehingga memang ya ini suka tidak suka karena COVID ini berkaitan dengan kelangsungan hidup. Hingga kalau sudah berbicara tentang nyawa, tentang jiwa, semuanya harus tertuju kepada kesehatan ini. Oke Ustadz, selain aktivitas kan, kemudian lagi melakukan program visi misi Ustadz, kebetulan nih kan MTQ sekarang Tanjung Jabung Barat menjadi tuan rumah, dan kemarin betul. Di minggu hari sudah dibuka. Nah bagaimana euforianya ini Ustadz di masa pandemi, kemudian lagi di samping itu harus menjaga kesehatan sementara harus melakukan MTQ dengan keadaan baik dan sukses. Iya betul. MTQ kita ini kan sejak 2020 ya, tidak terselenggara. Iya benar ya, sejak 2020 tingkat provinsi, sehingga kita tahun 2021 mendapat giliran ya sebagai tuan rumah untuk melaksanakan MTQ tingkat provinsi ini. Nah memang di satu sisi tugas berat ya, sekaligus beban gitu. Karena kita Tanjung Jabung Barat kemarin itu
positivity rate kita masih tinggi, Ya, benar. fatality rate kita juga masih tinggi. Untuk provinsi vaksinasi kita pasti berada urutan 7 ya. 7. Dengan tingkat berapa persen itu? Tingkat kita kemarin baru 35%. 35%. Waktu itu. Nah, jadi saya bilang saya kira ini upaya yang sangat berat gitu. Iya, berat. Karena tidak mungkin kita akan melakukan kegiatan event sebesar MTQ di tengah Covid yang cukup tinggi di Baru Tungkal. Iya. Bahkan saya pun agak pesimis kemarin gitu kan. Karena tingkat perawatan di rumah sakit itu hampir penuh. Hampir penuh misalnya. Iya. Sehingga bor kita kemarin sudah tinggal sisa sedikit. Nah, inilah yang membuat para stakeholder kita di provinsi, termasuk Gubernur, Pak Kapolda, Pak Danrem dan sebagainya, memberikan semacam warning gitu pada pemerintah daerah yang betul-betul kalau mau mengadakan MTQ ya harus COVID ini ditangani dengan baik gitu. Nah, alhamdulillah ini juga menjadi semacam rangsangan gitu ya. Saya kira inilah saatnya kita untuk memaksimalkan vaksin ya di Tanjung Jabung Barat, karena kan saya kira COVID ini 2 saja yang bisa kita lakukan sangat efektif. Ya. Pertama vaksin, yang kedua masker. Ya. Nah, oleh karena itu menjelang MTQ kita mengadakan serbuan vaksin namanya. Serbuan vaksin, benar ya. Itu saya hampir setiap hari kemarin. Setiap hari kita vaksin kan. Alhamdulillah kita selalu dipasok vaksin dari provinsi. Iya, karena mau penyelenggaraan MTQ. Bahkan hari Jumat kemarin, hari Jumat sebelum pembukaan MTQ, kita melakukan vaksin hari itu sudah bisa mencapai 4.000 kurang lebih. 4.000 satu hari itu. Satu hari 4.000. Wah, capek itu. Hari dengan nakes kita yang 100 lebih gitu. 100 menangani 4.000. Iya, 4.000-an. Jadi alhamdulillah dibantu oleh Polres dan Dandim kan, dapat berjalan dengan baik. Sekarang kita vaksin pertama kita sudah melebihi target nasional. Nasional kan 40%. Iya, benar. Kita sekarang sudah 41%. Iya, benar. Vaksin kedua kita sudah di atas 25%. Nah, mudah-mudahan dengan vaksin ini herd immunity itu kekebalan sosial itu bisa tumbuh ya, bisa terimplementasi dengan baik di masyarakat kita. Iya. Cuman ini Ustaz, bagaimana penanganan COVID ini kan banyak warga yang berdatangan nih, apalagi pimpinan daerah antusias sekali saya lihat kemarin yang datang nih Ustaz. Nah, ya, penanganan masuk. Iya betul, saya juga merasa ada khawatir juga karena takut kita tidak mampu menampung seluruh keinginan daerah untuk datang ke Tungkal. Karena kita tahu bahwa di Tungkal ini sebenarnya sudah banyak hotel. Iya. Wisma juga sudah banyak. Tuh. Tapi ekspektasi pemerintah daerah yang luar biasa. Sehingga kita terus terang kemarin kewalahan. Jadi banyak yang mau datang. Banyak datang, hotel semua penuh. Ya. Sehingga kita sulit menempatkan pimpinan-pimpinan daerah. Iya. Ya, bahkan ada orang yang memesan hotel itu sampai dari 2 minggu sebelumnya. Karena prediksi bakal banyak yang datang. Termasuk Rektor IAIN Kerinci, kami itu 2 minggu sebelum acara sudah pesan. Itu kan. Jadi memang kita di satu sisi merasa khawatir, tapi sisi lain kita merasa bersyukur dapat anugerah ya dari 2019, 2020 dengan akhir 2021 ini. Geliat ekonomi perhotelan, wisma itu sangat minim gitu kan. Bahkan ada hotel yang dibuka pengunjungnya sebulan ada 2-3 orang gitu kan. Jadi dengan adanya MTQ, alhamdulillah
perhotelan kita penuh, kemudian Wisma juga penuh. Sampai ke ini Ustaz, sampai ke rumah warga. Sampai ke rumah warga pun dapat kan. Dapat jatah juga. Ya, dan bahkan sekarang rumah-rumah makan kan. Rumah makan apalagi. Jadi serbuan karena memang di Kuala Tungkal ini terkenal dengan kuliner. Kulinernya betul. Seafoodnya, sehingga rumah makan di Tungkalnya alhamdulillah dapat anugerah dengan MTQ. Udah galak keluar semua Ustaz. Iya betul. Nah, siapa saja kira-kira Ustaz yang datang untuk pimpinan di provinsi sampai ke daerah-daerah? Siapa aja yang datang Ustaz? Ya, ini kemarin alhamdulillah Pak Gubernur beserta istri, kemudian Pak Wakil Gubernur beserta istri, Bapak Kapolda, ya, beserta Dirintel, Karoop datang ke Tungkal. Ya. Pak Danren ya beliau sekeluarga. Iya. Sekeluarga bawa datang bawa mertua kan. Bahkan adik beliau juga ada datang ke Kuala Tungkal. Iya. Dan Pak Wakajati. Wakajati ya, juga, sama keluarga juga San. Beliau sama keluarga juga. Kemudian Kepala Pengadilan Agama Tinggi Jambi. Iya. Juga Kepala Pengadilan Tinggi Negeri Jambi juga hadir. Ya. Nah, jadi, kalau bupati tingkat kabupaten, bupati hampir seluruh bupati, 9 kabupaten 11 dua kota itu alhamdulillah ada hadir semua beserta keluarga juga. Hampir besar keluarga karena sekalian melihat kapilah benar. Nah, sehingga pada hari Sabtu itu itu semuanya lah, seluruh pimpinan daerah Provinsi Jambi hadir ke Kuala Tungkal. Iya. Dan pada waktu itu ya rumah makan, hotel. Disitulah endingnya tuh. Alhamdulillah masyarakat merasa senang ya tuh, karena ekonomi mereka pada hari itu cukup meningkat. Ya. Nah, kira-kira ada yang lain nggak nih Ustaz selain peningkatan ekonomi? Apa misalnya keunikan MTQ ke-50 ini dari MTQ sebelumnya kalau dalam ini saya kira salah satu aksentuasi yang saya lakukan adalah saya sebelumnya menyiapkan batik khas Tungkal gitu ya. Jadi saya melending seperti batik yang saya pakai ini. Oh, jadi ini batik khas Tungkal misalnya. Nah, ada pelabuhan apa? WFC ini ya. WFC itu. Kalau sekarang kan apa? Titian orang kayo kan. Iya nih. Mantap batik Ustaz. Ini apa namanya? Batik ini kata orang Tungkal. Iya. Batik khas Tungkal karena ada motif titian orang kaya Nah, jadi sebelum ini kita sudah membuat semacam peraturan bupati. Iya. Setiap ASN di Tanjung Jabung Barat yang kurang lebih 4.000 itu, mereka setiap hari Kamis saya haruskan untuk pakai baju batik. Baju batik. Wajib baju batik Tungkal. Batik Tungkal. Alhamdulillah direspon positif. Iya betul. Bahkan UMKM pengrajin batik itu sekarang kalau Ustadz Ade pesan ya, hari ini pesan belum tentu seminggu dapat. Nah, jadi bisa sebulan ke depan nih baru saya terima. Bisa bulan depan baru bisa terima. Berarti sekarang ini lagi sibuk untuk menyiapkan batik-batik yang ada di Pemda. Ya, betul. Jadi sekarang baru terpenuhi 3 OPD lah baru. 3 OPD. Kita ada 33 kan. 3 OPD 33. Ada sebulan tuh Ustaz. Nah, ya lebih. Bisa setengah tahun baru saya dapat. Jadi setiap kecamatan saya perintahkan untuk memodifikasi, melakukan semacam inovasi lah ya, model ini dengan kearifan lokal masing-masing. Misalnya di Tungkal Ilir WFC gitu ya. Titian orang kaya, kemudian seberang kota misalnya motif pidade, betara itu kopi, pinang misalnya. Gitu. Kalau Pengabuan mungkin sungai Pengabuannya misalnya. Ya, jadi banyak. Kalau di wilayah Ulu lebih banyak pohon sawit. Kemudian ada apa lagi? Ada yang ini itu yang tanaman khas mereka lah. Iya, gitu. Betul. Kalau di apa tuh air terjun panas itu? Nah, itu. Sama
muara yang kalau pasang tuh kan kita bisa pakai boat ke apa, itu jadi ikon wisata sekarang tuh. Ya, sebenarnya itu tinggal lagi kemampuan kecamatan masing-masing UKM itu untuk menyerap, melihat momen-momen tertentu yang bisa dimasukkan dalam. Nah, sehingga kita pada saat MTQ kita sudah memesan 1.400 potong. 1.400 potong untuk tamu nih, Ustaz. Untuk tamu yang kita souvenir ya. Ya, souvenir mulai dari bupati, gubernur, seluruhnya kita kasih, seluruh dewan hakim juga kan. 1.400. Itu pun 1.400 itu luar biasa. Berapa hari nyiapkan itu? Itu sudah berbulan-bulan mereka. Berbulan-bulan sebelum MTQ ya. Belum MTQ. Dan UMKM yang untuk fokus ngerjakan batik tungkal ini ada berapa UKM? Sekarang yang terbina itu ada 4-5 lah ya. 4-5 UKM. 5 UKM untuk batik tungkal. Untuk batik tungkal. Mempersiapkan 1.400. 1.400. Saya tidak bayangkan tuh, Ustaz, macam mana tiap hari dia. Jadi dia kerja pagi siang malam itu. Itu batik tulis apa ini? Cap ya. Kalau tulis tidak terkejar. Tak terkejar betul. Kalau 1.400 orang biasa ngerjakan batik tulis itu sampai 3 hari, 4 hari kan. Jadi semangatnya adalah bukan pada ya untuk karena tingkat pemula wajarlah pengerjaannya cukup tidak terlalu fashionable ya. Tapi ini sangat representatif ini ya. Karena tergantung yang pakai. Oh, tergantung yang pakai. Iya. Betul itu sepakat saya tetap. Itu siapa yang pakai. Iya. Gantungannya kata orang. Nah, jadi insyaallah ini terus kita kembangkan dan alhamdulillah kemarin. Nah, di samping itu kita juga kekhasan kita hari ini saya kira MTQ juga memanfaatkan potensi-potensi alam. Misalnya kita buat sirup pidada. Ya. Kemudian ada kerupuk udang. Kemudian kletek nih, Ustaz. Kletek. Iya, kletek. Tapi yang udang udang yang merah-merah itu. Iya, udang apa kayak kita bilang tuh ya. Ya, sudah itu kan ada di wilayah Hulu karena ada dia sawit dia ya? buat dodol dari umbut sawit. Buat dodol dari umbut sawit tuh. Umbut sawit ini yang mana nih? Yang di bawahnya itu. Kalau sawit potong batangnya itu ada yang ada umbut-umbutnya itu. Dari dodol dari itu. Iya. Nah, bahkan seberang kota juga buat semacam ikan kering, ikan bilis gitu. Iya. Ikan kering dari ikan gulama dan sebagainya. Nah, ini kita buat sebuah tempat yang dikelola oleh Dekranasda. Kita buka bazar di rumah Sekda Lama. Alhamdulillah animo masyarakat tinggi untuk membeli tinggi. Kemudian juga pemerintah daerah kabupaten kota juga hadir, kita undang Pak Gubernur juga. Iya. Nah, sekaligus kita situ memasarkan produk beras lokal. Beras lokal. Nah, nama beras kita ini apa nih, Ustaz? Nah, beras kita ini memang selama ini belum ada penamaan yang khas gitu. Belum ada. Karena beras kita ini masih bibitnya kan masih bibit luar gitu. Iya. Cuma sebut saja lah misalnya beras dari Senyerang. Iya. Beras dari Sri Agung. Iya. Beras dari Teluk Nilau gitu. Iya. Kalau saya pernah dengar nih ada memang penamaan itu mungkin memang belum sih. Paduka, beras paduka. Ya, itu itu istilah aja dulu. Gertak paduka yang dibuat oleh Pak Usman dulu. Oh iya, Pak Usman dulu ya. Itu gerakan setahun 2 kali nanam. Oh, jadi namanya itu bukan nama ya, bukan nama berasnya. Cuman itu kan pada tingkat semacam tingkat launching gitu, tapi tidak pernah memikirkan bagaimana hilirnya gitu, hulunya. Iya. Sehingga ketika digerakkan silahkan tanam, tapi kemudian kita tidak memikirkan hilirnya. Betul. Kemudian pasca produksinya, kualitasnya, sampai pada bagaimana kita menyimpan pangsa pasar. Iya. Nah, inilah salah satu kelemahan kita di Tanjung Jabung selama ini. Masyarakat suruh nanam, tapi kemudian kita tidak bisa mempersiapkan pangsa pasar. Pasarnya di mana? Sehingga mereka sudah nanam, tidak ada yang beli, akhirnya mati kan. Kayaknya memang harus ada ini, program yang khusus misalnya dalam satu periode itu ada
makan beras khusus tungkal gitu nah. Nah nantilah kita buat acara kita ya sambil makan beras tungkal. Iya. Jadi sambil wawancara sambil makan beras tungkal. Ya, siap. Sebenarnya kita ini beras-beras kita ini enak karena kan beras-beras kampung yang ditanam sendiri itu. Dan kalau di Kerinci itu mungkin ada beras payo. Jadi kalau di Solo beras Solo. Sama aja sebenarnya karena berasal dari kampung masing-masing kan. Betul. Cuman memang promosinya Ustaz. Ya betul. Jadi memang sebenarnya kita di Tanjung Jabung Barat hari ini kita tinggal lagi 10.000 hektar lahan kita. Lahan untuk tanam padi. Nah, kalau ini tidak kita intervensi, kita khawatir nanti ke depan lahan kita ini akan beralih fungsi. Nah, kalau sudah beralih fungsi, maka kita akan sulit untuk mencari beras lokal Tanjung Jabung Barat. Betul. Ada ahli fungsinya juga. Ahli fungsinya itu jadi kebun sawit kebanyakan daerah. Banyaknya arah ke kebun sawit. Kebun sawit gitu kan. Nah, kita tahu bahwa sawit ini kan tak cocok di. Ya, sebenarnya bukan jadi idola lagi karena untuk kelangsungan tanah dan sebagainya, sawit ini termasuk tanaman yang egois ya. Dia mengisap tanah, dia mengisap humus tanah, dia menghabiskan air tanah gitu ya. Benar. Satu harinya berapa liter dia minum kan. Sehingga untuk ke depan ini saya kira kurang efektif lagi karena untuk sustainable keberlangsungan equilibrium tanah, tanaman dan udara. Belum lagi nanti pupuk yang menggunakan pupuk kimia, hari hujan ngalir ke sungai lalu ikan mati. Ya. Dan ke rumah warga juga kadang untuk air itu untuk dipakai. Nah, jadi saya mengambil sebuah intervensi. Lahan kita revitalisasi dan kita buat semacam regulasi sehingga tidak ada lagi pengalih fungsian lahan-lahan pertanian. Dan alhamdulillah kemarin Pak Gubernur beli beras kita. Langsung beli beras kita. Ya, pada saat kita buat bazar dibeli dan beliau mencoba makan beras tungkal. Iya. Komen Pak Gubernur apa Ustaz? Komen Pak Gubernur langsung selama ini kan hanya kerja beras dari luar kan. Ini beras tungkal belum pernah. Nah, sehingga Pak Gubernur silahkan beliau beli ada 2 jenis varietas ya. Dari Teluk Nilau 1, kemudian Sri Agung 1, kemudian Senyerang 1 ya. 3 kemarin dia bawa. Nah, ini juga kekhasan MTQ ini. Nah, bahkan yang lebih khas lagi kita kemarin meluncing becak wisata. Becak wisata di Titian Orangkayu itu. Oh, maksudnya ini transportasi apa? Transportasi. Sama macam ini ketek laut itu. Ketek laut. Jadi ini kemarin kita launching. Tinggal lagi nanti insyaallah kita buatkan peraturan bupatinya karena MTQ sehingga nanti orang masuk ke jembatan itu Titian itu mereka sudah kita buatkan parkirnya sehingga untuk jalan-jalan mereka menggunakan becak. Kayak di Malioboro. Nah, Malioboro itu kan. Jadi datang ke situ motor tak bisa lewat lagi. Pakai becaknya lagi kan. Iya betul. Sekaligus kita melestarikan becak kan. Nah, kalau kopi di Paret 1 itu Zat, ada rancangan enggak untuk membuat di situ? Betul, sudah masuk dalam grand design saya. Dari depannya warung Haji Mael sampai ke Masjid Muntawarah. Kita akan buatkan kanopi gitu. Jadi kanopi. Kemudian nanti pelataran depan rumah masyarakat itu nanti akan kita cor. Kita cor nanti kita buat seperti Malioboro itulah. Jadi ada lampu. Wisata ngopi ya. Nah, tuh. Ngopi insyaallah ini perencanaan sudah ya 2021 ini sudah insyaallah 2022 kita sudah aksi ya. Kita kemarin sudah plot anggaran sekitar 3 sampai 4 miliar itu untuk membangun kalau saya kemarin nyebut ngopi tungkal katanya. Ngopi tungkal. Jadi ngopi tungkal itu pas memang Ustaz. Jadi kalau orang ke tungkal ngopi dulu kan. Ngopi tungkal dulu kan. Ada
Mail, ada Saleh kan. Ada Isal. Ada Isal, kemudian terus sampai ke ujung. Sampai ke ujung dia. Banyak Nah, kopi jadi nanti di situ. mereka mulai jam 5 motor tidak boleh masuk lagi. Kemudian mobil tidak boleh lewat. Jadi setiap yang punya rumah di sini silahkan untuk dia berjualan khas dengan khas mereka masing-masing. Iya. Tapi kita sana mengutamakan makanan-makanan khas Tungkal. Kemudian yang kedua kita juga memprioritaskan kopi Liberica kita. Liberica benar. Arena disitulah mereka. Mungkin anak-anak muda yang barista itu kan. Iya. Silahkan berinovasi di situ. Nah jadi nanti yang punya rumah ini kalau tidak mau berjualan dia silahkan disewakan. Ya. Boleh. Pokoknya jangan sampai kosong. Nah, tapi ini sekarang aja tidak ada yang kosong lagi. Betul, bisa kita kan, sudah Dewan kan sudah terbentuk dengan sendirinya. Betul. Jadi tinggal lagi kita mendesain mendesainnya. Kerapiannya. Nanti salah nih kita sedang memikirkan di mana tempat parkir gitu ya, kiri kanan dari Jalan Asia dengan di Jalan Hati-Hati belakang ini, sehingga nanti betul-betul. Dan kita insya Allah nanti akan kita tempatkan pengamanan. Ya. Memang ada parkir khusus nanti Ustaz. Nanti ada buat parkir khusus, kita buatkan peraturan bupati. Iya betul. Kita ambil anak-anak yang dekat situ untuk jadi juru parkir, ya sekaligus untuk memberikan kesempatan kerja. Iya. Bagi masyarakat kita yang tidak dapat pekerjaan. Nah nanti dibagi ada PAD untuk daerah gitu. Nah termasuk ini nanti. Dan ada juga untuk yang membuka lahan, buka tempat ya jualan itu. Jadi luar biasa ini program Bapak Ustaz Bupati kita ini. Belum lagi selain itu kan ada banyak. Ini Ustaz, saya ini kan 7 bulan ada balik Ustaz. Iya betul. 7 bulan semenjak terakhir waktu saat pasca pemenangan kan di pesantren tuh. Habis itu ada waktu sekali lah setelah itu. Habis itu ada balik-balik lagi Ustaz. Balik itu jalan di depan rumah kami itulah besar Ustaz. Iya betul. Jalur 2 sudah di situ. Wah, inilah mantap nih. Luar biasa. Sampai ke WFC dah, Titian Kayu Aro. Nah, lah sudah ada wisata sempat kita bawa parketor kita untuk main di sungai itu namanya. Nah, jadi ada banyak nih inovasi. Jadi anak-anak itu sudah menghadap. Jadi mereka ini memanfaatkan kapal-kapal bantuan yang sudah terparkir yang tidak dipakai. Iya, kayaknya memang Ustaz, dirombak balik. Dirombak ulang, inovasi tinggal lagi nanti kita akan intervensi lah. Karena armadanya cuma ada 2 ya. Iya, betul armada 2. Dan yang mau masuk itu banyak orangnya kan. Dan apalagi kemarin mungkin nunggu orang. Iya penuh. Soalnya di situ kita nunggu matahari terbenam. Betul. Karena itu momennya. Jadi mulai jam 3, jam 4 orang sudah turun tuh. Pergi ke daerah kampung nelayan. Betul. Balik lagi itu kan matahari turun tuh mantapnya tuh. Betul. Dia ada 3 spot jadi seberang kota. Betul. Kemudian Parit 5 kampung nelayan, kemudian arah ke Beremitam sini. Iya. Jadi tinggal lagi nanti kita ini tergantung leading sektornya lah. OPD kita ini agak lambat dikit saya. Jadi agak. Jadi saya jangan sampai saya bilang saya sudah ada ide, kemudian gagasan, saya sudah buat, tinggal lagi nanti penyempurnaan. Ya ini OPD-nya lah. Jadi betul. Minimal saya merangsang OPD ini tidak bekerja linier aja gitu kan. Harus ada inovasi terbaru. Betul. Nah, ya gini Ustaz, kalau misalnya bukan MOU lah atau kerjasama lah Ustaz ya antara Pemda dengan tingkat pendidikan kampus, mungkin di sini sudah ada STAI atau di kampus di provinsi dan mungkin di kabupaten lainnya, kira-kira sejauh mana Ustaz ininya? Ya saya sudah warning ya kawan-kawan di pemerintah daerah untuk membuka semacam kerjasama dengan lembaga-lembaga perguruan tinggi. Karena terus terang saja lembaga perguruan tinggi ini adalah penyedia ya. Iya betul Ustaz. Penyedia pegawai atau orang-orang yang bisa mengeksekusi kebijakan pemerintah. Betul Ustaz. Nah kita tahu bahwa
kita di era digitalisasi ini tentu kita perlu orang-orang yang memang berkualitas kan. Iya, iya, Ustaz. Nah, kalau kita tidak punya orang-orang yang berkualitas, proses era revolusi ini Ya. dan di tengah pandemi ini, siapa yang akan menjalankan ini, gitu kan? Karena regenerasi ini timbulnya dari pendidikan, kan? Pendidikan. Sehingga saya salah dalam habis MTQ kita sedang menyusun beberapa acuan ya dalam rangka untuk menjalin kerjasama dengan beberapa perguruan tinggi ya. Mungkin ada salah satu di antaranya, Ustaz. Ada satu bisa di Kerinci ya. Oh ya. Ya ini kode. Di Kerinci insyaallah. Insyaallah. Sudah kan sudah sering ke Kerinci, Ustaz ya? Ya. Insyaallah nanti apa kita kerjasama di situ. Oh iya. Dalam bidang pertanian gitu kan. Kemudian gini juga, Ustaz. Ya. Kebetulan di IAIN Kerinci kita itu kan ada jurusan tafsir, kemudian lagi dan dakwah. Iya, iya betul. Nah, di sini kan pusat pesantren ya, Ustaz. Banyak pesantren di sini, kemudian lagi para santriawan dan santriawati yang punya potensi untuk mengembangkan pendidikannya. Nah, di IAIN Kerinci itu kebetulan punya asrama bisa menampung kapasitas 350 orang. Dan sekarang lagi kami pengen mencari, IAIN Kerinci pengen mencari para santriawan dan santriawati yang alumni ini untuk ditempatkan di pesantren kemudian lagi sambil kuliah dan bisa diberikan program beasiswa selama perkuliahan nih. Nah, itu. Kayaknya ini kalau saya yang ngomong kayaknya tidak pas ya. Ini rektornya yang ngomong tapi bisa komunikasi salah. Salah kita jajaki ya, kita arahkan. Iya. Karena terus terang saja memang kita Tanjung Jabung Barat ini alumni tamatan aliyah itu kan cukup tinggi. Tinggi saat betul. Tidak hanya dia di perguruan tinggi swasta kan, betul. tapi juga di perguruan tinggi negeri kan. Iya. Nah, memang kebanyakan mereka sulit untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi karena keterbatasan dana. Ya. Nah, Ya, mungkin di aspek inilah pemerintah daerah akan berusaha itu. Iya, siap. Oke, Ustaz. Tadi kita sudah bicara tentang Kuala Tungkal, kemudian lagi wisata MTQ. Nah, mungkin saya ada agak sedikit bertanya secara pribadi nih, Ustaz. Ya. Nah, apa peta gerakan untuk ke depan nih, Ustaz nih? Gerakan apa nih? Gerakan sosialnya bisa, mungkin gerakan politiknya. Nah, ini kan dalam beberapa tahun, kayaknya ini sudah berapa tahun nanti nih, Ustaz? Insyaallah 3 tahun setengah. 3 tahun setengah. Nah, ini kan waktunya pendek nih, Ustaz, untuk membangun Kabupaten Tanjung Barat. Sangat cepat ini waktu. Cepat ya. Betul. Ini tanpa terasa aja sudah hampir lewat 7 bulan. 7 bulan. Padahal baru kemarin. Bentar lagi kan habis. Bentar lagi habis. Memang dan saya memang punya filosofi. Iya. Bermakna satu hari gitu. Bermakna satu hari. Ya, jadi bagaimana satu hari itu ada makna. Satu hari itu ada upaya gitu. Iya, ya. Maka hampir setiap hari saya harus ada gagasan-gagasan, harus ada upaya-upaya. Misal ada jalan yang rusak, saya langsung eksekusi. Ada jembatan yang putus, saya langsung eksekusi. Tidak lagi menunggu pengajuan dan sebagainya. Nantilah tahun depan dibangun. Nah, ini yang membuat masyarakat sangat respon ya dengan kami, dan aduan-aduan itu selalu saya tanggapi dengan cepat. Nah, ini upaya-upaya kami untuk dengan cepat progres pembangunan di Tanjung Jabung Barat. Nah, kalau kaitan dengan perjalanan politik, saya kira ini mengalir sajalah. Ya, karena kadang-kadang kita tidak tahu juga kan besok apa yang terjadi. Ini buktinya setelah DPR bahkan belum selesai nih dipercayakan masyarakat mau menjadi bupati. Jadi sahabat-sahabat progresif sekalian, beliau ini juga pernah menjadi ketua Dewan Legislatif Provinsi, Ustaz ya. Itu berapa bulan kemarin, Ustaz? Itu baru hampir jadi 9 bulan. 9 bulan. Kemudian mencalonkan diri menjadi bupati dan terpilih, luar biasa. Nah, gimana apa perbedaan, Ustaz? Jadi DPR jadi bupati itu bedanya gimana? Memang sebenarnya
sama-sama legislatif eksekutif itu Ya, kan ibarat mata uang ya. Gimana? Tapi legislatif tidak bisa mengeksekusi. Iya. Mereka hanya bisa budgeting, ya, Betul. pengawasan dan produk undang-undang. Nah, saya kira kalau tingkat untuk eksekusi harus jadi eksekutif. Walaupun turun saja. Walaupun turun posisinya gitu ya. Tapi eksekusinya kita bisa lebih banyak bermakna gitu. bermakna betul saja. Dengan masyarakat secara langsung. Nah, inilah yang membuat saya memberanikan diri untuk terjun ke eksekutif. Padahal kan kita tidak tahu menang atau kalah gitu ya. kan. Memang luar biasa apa namanya tuh? Kalau ibaratnya tuh berani mengambil konsekuensi ini. Betul. Jadi pilihan yang sulit sementara sudah duduk menjadi legislatif, ini udah 9 bulan malah ya. Betul. Cuman karena memberanikan, tapi jelas ini adalah permintaan dari masyarakat. Ya, kalau betul. Memang masyarakat lah yang langsung manggil saja. Iya betul. Lagi Saya tokoh-tokoh hampir sudah Pak Bupati, Pak Anwar. Jadi kami pengen jadi bupati. Nah, banyak yang kita bisa kerjakan. Kalau DPR provinsi kan jauh gitu, dan yang dipikirkan adalah 11 kabupaten kota tidak terfokus benar. Nah, maka ya saya memberanikan diri. Karena waktu itu memang ya kita samalah dengan merindukan punai di punggung bagai punggung bukan merindukan bulan apa gimana? Merpati di tangan dilepas gitu. Oh iya. Ini ada punai di punggung, ada punai yang ada di atas pohon. Tapi merpati yang di tangan yang jelas itu dilepas untuk ngambil itu kan. Jadi memang harus butuh analisis, kemudian lagi strategi. Ini kira-kira menang ya. Tapi luar biasa. Tingkat kemenangan kemarin waktu kita melihat survei itu bahkan itu mencapai 40%. 40% kan 3 calon dibandingkan 2 calon. Nah, artinya memang masyarakat yang mau, mayoritas masyarakat yang mau. Karena mungkin salah satu karena saya sejak awal itu memang sudah terus turun ke bawah gitu ya. Walaupun saya tinggal di Jambi, benar, tapi setiap Minggu, Jumat, Sabtu, Minggu saya di sini. Dan saya turun ke masyarakat. Inilah mungkin yang membuat mereka sangat sangat antusias ya. Belum lagi ya sahabat-sahabat progresif sekalian, belum lagi beliau ini juga menjadi tokoh dan guru juga. Pengajian-pengajian di mana-mana gitu. Betul. Nah, gimana ini start sekarang? Pengajian, kemudian lagi juga harus menjadi pemimpin dan tokoh. Bagaimana mengkalibrasi Ustaz? Nah, ini waktunya. Alhamdulillah jalan Ustaz ya. Dua-duanya jalan, dan sekarang setiap malam Sabtu di rumah Bupati sini, rumah dinas, kemudian malam Senin di rumah saya di Jambi. Ashabah Ustaz ya? Ya, Ashabah di Jambi. Dua ini jalan Ustaz ya? Jalan. Jadi alhamdulillah tidak mengganggu ritme pemerintahan. Alhamdulillah. Kemudian lagi kebetulan beliau juga sekarang masih jadi dosen Ustaz? Apa aktif mengajar juga di kampus? Istirahat Ustaz ya? Memang ada permintaan untuk mengajar, tapi waktunya Ustaz ada lagi. Minimal kuliah laring lah Ustaz. Iya betul. Salah. Oke. Mungkin kayaknya panjang sudah perjalanan pembicaraan kita nih Ustaz. Betul. Alhamdulillah semuanya kita sampai bersilaturahmi dan bisa langsung ngobrol santai. Mungkin nanti di lain waktu mungkin kita bisa berbincang-bincang lagi. Saatnya Pak Rektor yang harus duduk di sini karena mungkin beliau aja kesempatan kemarin harus pulang duluan Ustaz. Betul. Salam hangat dari Pak Rektor kemarin untuk ingin yang ketemu dengan Ustaz. Iya. Baiklah sahabat-sahabat progresif sekalian, kita berada di penghujung bincang-bincang kita bersama Bapak Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Terima kasih Pak sudah bersedia menerima kami untuk bersilaturahmi. Baiklah,
Demikian eksklusif kita hari ini, wawancara eksklusif bersama Bapak Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Saya Adi Putra Hayat, mohon maaf atas segala ucapan dan kelalaian ataupun salah tingkah laku. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.